Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini kita berangkat dengan firman Allah surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berselawat kepada Allah dari membaca ayat tersebut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari aja awak dosamu, sama-sama mencerna, sama-sama memikirkan, sama-sama mentadaburkan firman Allah dalam ayat yang kita bacakan. Diawali dengan seruan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah. Ingat, untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi. Dan takutlah pada satu hari nanti yang seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Walidun aw waladihi. Sebaliknya, wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Seorang anak pun tidak bisa menolong bapak. Seorang anak tidak bisa menolong bapaknya dan seorang bapak pun tidak bisa menolong anaknya. Doa ini misal itu. Itulah hari ini doa kaji-kaji sejak beberapa kali pertemuan. Kalau kini masih bisa ditolong bapak ibu, kalau masuk ke dalam kubur masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah berhadapan di pengadilan Allah nanti, tidak ada lagi tolong menolong. Maka dari itu bapak ibu Allah ingatkan kepada Allah, ya bala tahurrannakumul hayatud dunia. Jangan sampai awak tertipu, jangan sampai awak terpedaya oleh kehidupan dunia. Anak kehidupan dunia itu Ustaz, kalau sekarang termasuk si penipu. Kalau si penipu itu setan itu. Jangan sampai awak tertipu ditepedai oleh si penipu yang bernama setan dari mentaati Allah, dari beribadah kepada Allah. Tapi lebih baik Nabi aku itu bapak
Ibu kehidupan dunia. Perhatikan ayat tadi baik-baik. Wal fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai awak tertipu, jangan sampai awak terpedaya oleh hayatud dunya, kehidupan dunia. Kita lanjut dulu Bapak Ibu, kita lanjut dengan ayat yang lain dulu ya. Coba mari kita buka surat Hud, surat yang ke-11 ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum bil akhirati illan nar wa habita ma sana'u biha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa mendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lain tak Bapak Ibu jaya terasunya. Kalau awak hidup di dunia kini mencari kehidupan dunia jauh perhiasannya, Allah tidak akan kurangi. Allah berikan kepada awak dengan sempurna. Tapi masalahnya itu dong. Kajian masalah akhirat, besok ada akhirat tidak ada mendapat dari usahanya dong illa anna. Ada tidak Bapak Ibu model itu? Silakan Bapak dunia, kajalah dunia itu silakan, tidak ada masalah. Lalu kalian pun orang jadi wajar ini awak orang yang sukses dengan dunia, nyukuasai dunia keseluruhannya, jangan awak bingi. Kata, kalau ada orang sukses dengan kehidupan dunianya, jangan sekali-kali awak bingi, jangan cemburu, dah usah. Kalau awak ingin itu seperti mereka, Allah berikan kepada awak. Persoalannya dan itu dong, besok di akhirat tidak dapat apa-apa illa kecuali annam. Jadi orang yang memburu-buru dunia dengan perhiasannya tadi, model itulah nasibnya nanti. Karena awak tidak menyadari dan mengajak-ajak dunia. Jadi namanya dikatakan dunia Ustaz, dan dikatakan dunia, kehidupan dunia, sabar dulu. Dan beko bagi lo beko perhiasannya, ada kehidupannya, ada perhiasannya. Perhatikan ayat tadi dulu, perhatikan mana itu dulu ayat 5 itu. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa berubah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, dan kedua wazinataha, dan perhiasannya. Jadi ada hayatud dunia, ada perhiasannya. Nah, nama yang dikatakan kehidupan dunia, mari kita coba dulu membuka Bapak Ibu surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Alah Bapak Ibu, yang disebut dengan hayatud dunia, pertama laibun, main. Ya main, laibun itu main, malabun tampil bermainnya. Laibun permainan. Yang kedua lahun, senda gurau, hiburan. Yang ketiga zinatun, perhiasan bahan raja, namakan imanan kagak. Makanya kini main boka pasang, tujuannya cieknya bahan raja. Itu kehidupan dunia. Yang sampai adalah tafakurum bainakum, prestasi, prestisi. Anda kesenang wah dipuji-puji orang, mah disanjung-sanjung orang dengan prestasi yang peroleh. Itu kehidupan dunia. Habis-habis hari ini untuk malah mencari dua anak berprestasi itu mah. Dan yang kelima adalah watakasurun bil amwali wal aulad. Berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan harta dan anak. Satu itu Bapak dan Ibu kehidupan dunia tapi palsu, al-ghurur palsu. Makanya kalau Anda tahu dia kehidupan dan percaya oleh Bapak Ibu hancur, waduh ini percaya lo hancur. Nah, itu nanti buru-buru orang, itu nanti kaca-kaca orang. Lalu perhiasan di mana Ustaz? Perhiasan kehidupan dunia. Ayo kita lanjutkan. Surah Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 46. Itulah perhiasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, karena Bapak Ibu kaji tentang Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Dek memburu perhiasan dunia, harta dan anak, lalu kemudian kita tinggalkan amal yang bagian, amal yang rutin, amal yang terus menerus. Dia beramal beribadah kadang-kadang. Kalau lagi iman sedang naik, wah itu nak tanggung-tanggung. Kalau sedang down, lalu tinggal. Yang Ustaz down, kalau bawa pada Ustaz kan, itu tak ada orang ngaji dan tersia-sia. Pokoknya sia saja. Nah, makanya ingat penyesalan kamu dulu menjalani waktu detik-detik ke meninggal. Lari kecil oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayat dia hadahumul maut. Hadahumul maut. Dan kata oleh Allah, infakkan sebagian sakinah dan bagian ke kalian doa. Tidak sado sebagian belum datang kematian kepada kalian, kepada salah seorang dari kalian. Lalu kalian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang kedua, ketika berada di alam barzakh, alam kubur, Rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan bima taraktu.
Kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Dek mengajak perhiasan dunia, anak dan harta. Kalau harta untuk amal soleh, alhamdulillah. Anak menjadi anak soleh, alhamdulillah. Ini nak banggakan bukan anak soleh, anak sarjana yang sudah bekerja. Baru lega tiba itu anak bola sarjana kinilah kalau dia ada payah mana solehnya di mana? Anak awak banggakan sekolahnya tinggi dan harap tuh yang kita banggakan golongannya pun tinggi belum hampir rasa PB PC. Oh ya tahu golongannya lah PC. Nah ada pun anak harta sama itu biasa. Nggak bisa jadi harapan, nggak bisa menolong awak kata Allah. Amal soleh yang bahagia, amal soleh yang terus menerus, amalan soleh yang berkekekalan. Makanya mengajak jamaah kita tidak butuh pujian orang lain, tapi kita tetap beramal. Kok akan baca orang dia, bukan? Lanjut aja terus. Contoh Jumat Barokah, jalankan saja terus menerus. Nah iya dulu kau dadu itu tuh bah menjalani ini kau dadu. Kau lihat aja tahu salah. Kau begini gak kete berbeza sedia, kau tahu. Itu yang jadi harapan awak, itu nak bisa menolong awak haratu dan anak tidak. Makanya tadi waktu buka kaji, seorang anak tidak bisa menolong bapaknya, seorang bapak juga tidak bisa menolong anak. Karena yang bisa membantu awak adalah amal awak, cuman yang bagaimana? Yang bagian yang terus menerus, yang rutin, yang kekal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi perhatikan kalimat kajian sebelumnya tentang kata-kata amilus salihah. Coba lihat perhatikan ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tadi kehidupan dunia adalah lahibun, lahun, zinatun, tabakurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad. Sekarang yang jadi perhiasannya dari kehidupan dunia adalah al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Nah, lalu kita bisa menyelamatkan awak adalah wal baqiyatus shalihat, amal soleh yang kita kerjakan secara rutin, terus menerus, yang kekal, yang bahagia. Khairun inda rabbika, itu yang lebih baik di sisi Tuhan awak. Sawaban, sebagai penanti awak, sebagai bekal awak nanti. Wa khairun amalan, dan itu lunas sebaik-baik harapan awak nanti. Dia harap awak di amal awaknya, bukan di harap tu, bukan di anak, bukan. Harapan awak di amal awak. Jadi nak bisa menolong awak sawaban, nanti nak bisa menolong awak adalah amal soleh awak, amal kebaikan awak. Tapi yang bagaimana? Yang rutin, yang terus menerus. Jadi pertahankan Bapak Ibu, sholat berjamaahnya dipertahankan, di awal waktunya dipertahankan, di rumah ibadahnya dipertahankan, bersedekah walaupun kecil dipertahankan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita buka surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 sampai 90. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa Bapak Ibu kajiwa dari ayat pertama tadi? Di bisu adu saatnya haratu awak anak-anak awak nado gunanya dewa nado manfaatnya dewa begitu. Nah yang bisa adalah kalau awak datang menghadap kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim. Kalau datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Capai takwa. Capai takwa. Kalau katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau selalu membersihkan jiwa awak dengan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah mudah-mudahan kita datang menghadap kepada Allah biqalbin salim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat yang dibaca oleh Imam Pak tadi. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Ampunan itu artinya membersihkan hati. Kalau dapat ampunan awal dari Allah, hati bersih. Kalau bersih hati, baru sarugo didakian kawat dan dimasukkan ke dalam sarugo. Wajan nanti arduhas sama wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi sejauh-jauh aku mengaji, sekali mengaji yang mana aku mengaji, ujung-ujungnya cie-cie bawa menjadi orang yang bertakwa. Jadi awak tidak melakukan sebuah rutinitas yang tidak berujung berbangka, tapi rutinitas yang ada tujuannya. Jadi setiap amal yang kita lakukan adalah bagaimana menggerakkan kita menjadi orang yang bertakwa. Contoh yang pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka dahulu kata Allah ketika di dunia mereka selalu berbuat baik. Di perbuatan baik awak tidak untuk kini, untuk besok. Nyado baik-baik untuk kini mah. Aku cerita mahmud di daerah dari pinggang Merapi itu, Ustaz, awak lain baik-baik kurang Ustaz. Tapi orang tu tak nama baik-baik kawan Ustaz tu namanya julu-julu tu tak untuk besok tu. Pemamor enggak nak bawa. Kalau julu-julu tu untuk kini. Anda kok ada julu-julu untuk besoknya? Ambillah aku membayi dia dari kini besok menerima 5. Julu-julu untuk kini. Jadi kalau berharap memberi dan orang membalik atau balik kawat, itu namanya julu-julu namanya. Jadi awak baik-baiklah itu harapan awak ke orang tua, harapan awak kepada Allah nanti. Itu yang muhsinin. Asal katanya hasanah yuhsinu ihsan. Sehingga Nabi ditanya oleh guru beliau malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Dijawab Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi beribadah, beramal kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya. Kalau tidak bisa seakan-akan melihat kepadanya, berkeyakinanlah Allah yang melihat kepada engkau. Yang kedua adalah kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam karena mereka sibuk bertahajud. Sholat 5 kali sehari semalam banyak orang yang mencari awak, tapi dicari dan dicari wajib kita kerajukan. Tapi sholat malam si anak kemente saja. Itu makanya orang bertakwa, sibuk dengan ibadahnya. Kalau sholat wajib, engkau awak kasuruh ke masjid berjamaah, banyak orang mencari awak, tapi jangan populer, dicari tak dicari, kita wajib mengerajukan 5 kali sehari semalam. Tapi sholat malam siapa yang akan melihat? Nah, yang ketiga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di awal mungkin termasuk Joambo barangkali. Nah, di akhir-akhir malam menjelang-jelang subuh lama melukai selimut. Ya menjelang-jelang azan subuh, di mana lama melukai selimut.
ada permintaan ampun kita kepada Allah spontanitas dan ada yang rutinitas. Wabil ashari hum yastaghfirun, itu namanya rutinitas. Setiap waktu sahur minta ampun kepada Allah. Yang spontanitas mana? Kalau semua ayat di Ustaz awal tadi, Imam tadi kan, nanti boleh tuh. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Cuma ada syarat. Jadi lagian itu spontanitas namanya. Ada yang spontanitas, ada yang rutinitas. Dia orang bertakwa itu kedua-duanya, spontanitas iya, rutinitas iya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kafir, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kalau ada hak orang dalam hartanya diminta enggak diminta lagi. Di awal lah banyak harta terkumpul lewat kilo punya orang. Rumah ranca ditinggal di dalam utang. Segala nabo, auto gagal, nggak tamu auto Pajero, Fortuner, tapi ditinggal di dalam. Ya nggak ngono paus kene kamu pada kecil tadi. Kalau orang bertakwa anda, punya orang ini lagi kalau ada dia. Nah, ada suatu kebanggaan dewa punya orang banyak dewa. Kecil dari haratu dan anak itu perhiasan. Kalau baca ayat tadi, perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayatid dunia. Ada waktu yang buru-buru, itu nama saja. Dan yang kelima adalah wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di masa saja berada di muka bumi, dia selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang keenam, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia selalu menyadarkan dirinya dengan kalimat pertanyaan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana? Jadi makanya itu Bapak Ibu jamaah yang bercarilah takwa. Dengan takwa hati menjadi bersih, qalbun salim. Nah, kalau lah bersih hati walaupun awak nanti berada di padang mahsyar, tapi Allah daki-dakiin sarubu tu kawan. Pada saja dari sakratul maut sarubu tu lah didaki oleh Allah kawan. Atau malaikat rahmat mencabut nyawa. Salamun alaikum. Ayo kita beri ke surga. Padahal bisa ke masuk surga itu. Tapi sarbulah didakian kawan. Jadi ketika berada di alam barzah atau di alam kubur, dia mencari indah di surga. Tak kalau ini malah bisa masuk surga. Tak kalau lalu lama sekali. Bisa kita juga ketika berkumpul di padang mahsyar. Dan nampak surga dewa rasul-rasul ibarat hadiah, rasul akan memberi hadiah. Daki terasa pada ini masih belum masuk pada. Itu namanya Allah dekatkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Cuman hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin bapak-bapak ibu-ibu saja hidup di dunia sampai meninggal sampai di padang mahsyar besok, nak nampak juga itu surga, lakukanlah amal yang dikehendaki oleh Allah wa amilus shalihat. Tapi kuncinya adalah rutin terus-menerus bahagia. Jadi Nabi kalau beribadah ada waktu wa inqala, tetap dia pun sakit tapi rutin. Ada bahkan buah-buahan iman sedang naik, papurong segala iman sedang tinggal segala. Nah, ini ada itu buah-buahan mau anda rutin bagaimana? Kalau sedang naik mana boleh di mana tinggal orang dewasa segala. Tapi kalau memang iman sedang turun, yo nawal tinggal saja jauh-jauh di belakang. Bisa nggak kita memiliki iman yang stabil tadi? Nggak usah kadang stabilnya berapa? Nah, kita bayang tadi gini loh. Kamu apa ini anak kali kerajaan sudah kulit, kita bayang ini. Sudah ngaji ko mano-mano, dia pulang tak tarong leko, talado, orang leko. Dia kan sudah mulai ngaji ko sampai ngaji selanjutnya, tak bayang lewat anak kau lakon deh kalau begitu. Hamba harus seperti ini. Itulah tahu namanya. Ada azam dalam diri, ada kebulatan tekad awak nama itu. Nan betul ko mano-mano dalam dia karena tadi banyak salah. Apa bilo ko nan mana tadi?
ilungan salah kapanjang mulai. Jadi negara kaja, negara usahakan solusinya apa? Itu takwa. Itulah kita harus menjadi orang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau ingin awak mengharap sesuatu dari dua poin tadi, harta dan anak, jalan satu-satunya adalah harta kita pergunakan di jalan Allah. Kita jadikan untuk amal soleh. Begitu juga dengan anak. Barang anak sarapan, anak-anak ada masalah. Kalau ingin awak menggantungkan sesuatu harapan kepada anak awak, bisa jadikan anak-anak tadi menjadi anak-anak soleh. Cuma membantu anak soleh itu memang pekerjaan yang butuh ekstra luar biasa untuk dikerahkan pikiran, tenaga, semuanya. Tak bisa ada beranak, tapi kalau kadang pandai berjalan pada itu cuma PC main kawan-kawan ada di mana, bukan jadi anak soleh. Anak lah kata awak, anak lah kata anak, awak lah kata awak duduk di lapu anak beri main pula orang rumah beri melalui sebelah semacam itu lima, ada kemungkinan. Nah, itu kamusnya nak sarpu itu. Tapi kalau betul-betul jago keluarga seperti dalam ayat, ya walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pimpin seluruh keluarga awak, pandu seluruh keluarga awak, bahasa dunia menjadi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Kalau sudah itu yang kita usahakan, satu keluarga kita menjadi orang yang bertakwa. Mari kita uji dengan surat Ar-Ra'd, surat 3 balik ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Itulah Bapak Ibu makna qurrata a'yun, yusanam atau memandang, berkumpul dalam serbu sadonya, abahnya atau bapak-bapaknya dan pasangannya, istrinya dan anak cucunya, berkumpul dalam serbu sadonya karena kesolehannya. Ingat, dan golongan orang bertakwa an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Baru aulia Allah, baru al-mabrur. Ayahnya soleh, mandenya soleh, anaknya soleh, minantunya soleh, cucunya soleh. Itu yang disebut dengan zurriyah, anak cucu mereka. Semuanya adalah orang-orang soleh. Dengan bangga mereka datang dari pintu-pintunya mengucapkan aplaus kepada mereka, Assalamualaikum alaikum. Tapi kuncinya apa? Bima sabartum, karena kesabaran kita. Dewa tidak sabar mendapatkan piti, tidak sabar untuk mendapatkan satu sementara, untuk keluarga apa banyak tidak sabar. Jadi untuk keluarga mesti sabar, bapak dan ibu tidak boleh sembrono, tidak boleh gegabah. Walaupun karakternya mereka jadi usia dulu, kalau mereka jadi marahi dulu, cari yang acaranya supaya bisa mengikuti ajaran agama dengan baik, insyaallah. Mau terus terang saja bapak ibu, anak yang nomor 4 dulu gak latih ambo menyuruhnya mapal Quran. Banyak saya alasan yang pas kita aku tak dapat tidak, Allah sudah bi. Alhamdulillah kini kita pondokkan ini. Padahal kita pondok bisa balik jus lah 6 bulan di sini bapak dan ibu, sekarang sudah 30 bisa 6 bulan 9 balik jus, luar biasa. Dapat adol presida, itu dapat pakaian sholat
kain telakung, kain sarung, nah satu kemudian dapat diticin. Nah itu dopresnya. Selama 6 bulan 9 meletus luar biasa. Padahal dulu tak susah tuh buat itu tahu dia nak pulang seorang. Ya, tapi ini bukan mamaleh, bukan aku tidak agak gali ya dalam buku itu gitu. Nah, tapi dengan awak memfokuskan yang menghafal tadi, alhamdulillah dengan izin Allah ya, dengan izin Allah memang ada rasa syukur ambo, bangga ambo dengan perkembangannya tadi. Jadi maka itu sabar tuh nasihat kan tadi itu sabar kan. Jadi jangan diusir, jangan dimarah, jangan dihina, jangan diburu-buru. Anda tidak mulia dalam keluarga Bapak Ibu, jangan membandiang-bandiang anak awak satu sama lain. Itu akan membawanya MC dan membawanya sakit hati. Celik adik kau, celik kakak amtua, celik ajar, tidak boleh itu. Jangan dibanding-banding mereka sesama mereka. Tapi cari itulah agar bapak memotivasi mereka supaya mereka sama-sama menghadap kepada agama. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Sehingga sampai nanti kepada semua yang dia lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak adukan orang tua, tak adukan orang lain, betul-betul lillahi rabbil alamin. Insyaallah. Nah, karena waktu sudah masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi awak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkalam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.